Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini, karena sekarang sudah hari Senin, Selasa, Rabu, insyaallah dalam 2 pekan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar dan sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sampaikanlah Ramadan kepada kami dalam penuh keberkahan, penuh kesejahteraan, dan terimalah amal-amal ibadah kami yang kami kerjakan kelak nanti di bulan Ramadan. Artinya apa? Ini pengharapan kita, karena tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada yang tidak sampai ke bulan Ramadan. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar momen nanti itu kita bisa melewatinya dengan baik. Bisa jadi tahun sebelumnya kita melewati namun tidak sempurna, entah karena sakitkah atau karena halangan-halangan yang lainnya, atau misalkan yang perempuan ada mungkin yang melahirkan atau datang bulan dan semacamnya, sehingga tidak maksimal untuk mengerjakan amal soleh, ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sehingga kita senantiasa dalam setiap kesempatan memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan ini dengan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita berkesempatan kembali untuk bisa memanfaatkan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan adalah bulan yang mulia, maka sudah sematasnya pula kita untuk mempersiapkan bekal. Nah, kira-kira apa nih yang harus kita persiapkan? Gambarannya seperti ini. Gambarannya atau cara berpikirnya, ya. Mungkin ada sebagian kita yang merasa demikian. Kemarin sudah Ramadan, tahun sebelumnya sudah Ramadan, gitu ya. Betul, Pak? Betul. Karena ini menjadi rutinitas tahunan, terkadang orang mengabaikan. Biasa gitu ya. Berpandangan demikian biasa. Ketika diajak, ayo kita kumpul, kita ngaji, kita bahas bekal-bekal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Paling bahas puasa, kan mesti bahas tahun wingi. Paling bahas masalah sholat tarawih, juga mesti dibahas. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah demikian dalam ilustrasi kehidupan kita sehari-hari. Panjenengan kerja atau punya aktivitas harian di sini itu berganti-ganti, atau memang tugasnya yang di bagian gudang saja, yang di bagian kasir ya di kasir saja, yang di bagian driver transportasi ya dia gitu, atau ganti-ganti, aku mau lah ganti lah. Kan udah dibagi-bagi ya Pak? Sudah dibagi-bagi. Itu rutinitas harian enggak? Rutinitas harian. Betul? Betul. Ada pengawasnya enggak kira-kira? Ada kan? Ada yang
bertugas mengawasi lah. Setidaknya kok misalkan ini kinerjanya agak menurun, ada apa? Lalu kemudian dari aktivitas itu sebenarnya ada tujuan tidak? Pasti ada tujuan, ada kinerja yang harus ditingkatkan supaya menghasilkan yang lebih besar, supaya usaha semakin berkembang. Itu dipacu terus, dimotivasi. Jadi ada yang mengawasi, lalu kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada pula semacam SOP atau bimbingannya. Ini tidak boleh keluar dari sini. Ada aturannya. Kita nggak asal bekerja, kita nggak asal berangkat. Jamnya sudah ditentukan, jam pulangnya sudah ditentukan, jam istirahatnya juga demikian. Itu padahal rutinitas harian. Rutinitas harian itu kita tetap membutuhkan evaluasi, tetap membutuhkan koreksi, tetap membutuhkan ada SOP, harus ada tujuan yang harus ditingkatkan, yang dicapai. Lah ini dalam masalah akhirat kita merasa paling sing dibahas puasa kayak gue tok mbok. Nah, puasa kan meninggalkan makan minum cukup. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah kita sudah berapa kali melewati Ramadan? Andai usia kita sekarang 50 tahun, dipotong masa balik yang laki-laki katakanlah 15 tahun, maka 35 tahun. Artinya 35 kali kita melewati bulan Ramadan. Kalau yang perempuan katakanlah dipotong masa balik 10 tahun, berarti 40 kali. Kalau dia berusia 50 tahun, sudah 40 kali dia melewati Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, dari sekian jumlah Ramadan yang dia lewati, mana Ramadan yang dianggap paling istimewa, paling berhasil, paling memuaskan untuk dia? Yang bisa menilai diri kita sendiri. Apakah meningkat, apa justru menurun? Misalkan tahun kemarin bagaimana dengan tarawih kita? Semangat, saya nggak pernah tertinggal tarawihnya, alhamdulillah. Tapi ada yang kurang, misalkan apa? Puasanya saya sakit setengah bulan misalkan. Ada yang berkurang, ada yang berbeda. Atau tahun kemarin nggak khatam baca Qur'annya. Kenapa nggak khatam? Bacanya masih gandet-gandet. Untuk membaca satu muka saja, lama sekali gitu ya. Apalagi harus ngikutin yang disampaikan oleh ustadznya, oleh gurunya, kiainya. Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan hatam yakhtimul Qur'ana sittina marratan. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan menghatamkan Quran, membaca Quran itu sampai 60 kali. Siang 1 kali hatam, malamnya 1 kali hatam. Kalau kita yang nggak kerja, malamnya nggak tidur, siangnya nggak kerja, sampai rumah gebukin bojono kerja pok. Kuwi kon malu jare ustadz kon ngatamna Quran. Imam Syafi'i sebitak kali, sebitak saya nggak bisa. Ya kan? Kendalanya karena membaca Qur'annya masih terbata-bata. Akhirnya di bulan Ramadan kemarin dia punya azam, punya tekad. Saya setelah kerja malam ada tahsin di masjid, ada pelajaran tajwid di masjid, saya ikut. Ada pelajaran membaca Quran, saya ikut. Saya harus lancar baca Quran supaya Ramadan yang akan datang saya bisa nambah. Itu namanya peningkatan. Atau biasa aja? Nah, kalau biasa aja justru semakin menurun, berarti tidak ada peningkatan kinerja. Kenapa ini? Berarti dia tidak ada motivasi, tidak ada tujuan. Nah ini. Maka dari sini yang bisa mengukur, yang bisa menakar adalah diri kita sendiri. Bagaimana Ramadan kemarin, bagaimana Ramadan sebelumnya, bagaimana Ramadan ketika belum punya istri, bagaimana Ramadan waktu dia masih sendirian. Nah sekarang sudah punya istri, bagaimana dia? Bagaimana waktu
masih sama orang tuanya. Nah sekarang misalkan dia sudah bekerja, dia ngontrak sendiri misalkan. Nah bagaimana dia memanage waktunya? Sehingga ini membutuhkan bekal. Butuh bekal, butuh koreksi, butuh evaluasi. Maka kita tidak boleh statis, kita harus dinamis. Tapi dinamisnya mengarah kepada kebaikan. Itulah yang disebut dengan takwa. Kalau kita baca ayatnya, ini sering sekali disampaikan. Tapi yang terkadang ada kelemahan dalam diri kita itu adalah dalam hati ini, yaitu motivasinya. Misalkan yang sering disampaikan adalah terkait masalah puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin panjenengan juga semuanya hafal ya. Ya, kalau ini hafal jadi imam sah itu baca satu ayat ya. Sampai dulu misalkan mau sholat jamaah di masjid, waduh mau sholat jamaah hujan, akhirnya di rumah lah sholatnya di rumah. Istrinya minta, Pak jadi imam dong, Mas jadi imam. Duh, macam apa ya? Ternyata ayat puasa saya hafal. Ya, baca aja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bojone nambul Al-Baqarah tuh apa banget kayaknya gitu. Ternyata Allahu Akbar. Satu ayat ternyata Bapak gitu ya. Enggak apa-apa. Nanti rakaat kedua diulang lagi sah salatnya karena kan baca ayat setelah baca surat ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah baca Al-Fatihah, baca yang paling hafal. Baca yang paling hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian juga berpuasa. Tujuannya Pak, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah akumulasi kumpulan kebaikan-kebaikan. Ketika seseorang sudah dikatakan dia rajulun muttaqun, orang yang bertakwa, artinya kebaikan-kebaikan yang banyak itu terkumpul dalam diri dia. Jadi yang namanya kebaikan itu bukan hanya sekedar mengerjakan yang baik-baik saja. Kebaikan itu juga meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang dilarang. Itulah takwa. Dan esensi dari ibadah puasa itu demikian. Kalau selama ini kita menganggap diri kita, masih banyak kekeliruan, masih banyak, misalkan katakanlah ke istri mungkin sesekali tersulut emosi kemudian berkata kasar, tangan mengangkat, kemudian kaki mengangkat, ya. Tapi nggak sampai ditempelin ya, mengangkat aja, astagfirullah, gitu. Karena ada orang-orang yang gampang tersulut emosi, kemudian ringan tangan. Hati-hati. Nabi berpesan tidak boleh itu. Ya. Kalau kita benci kepada pasangan kita, maka jangan sampai wala tadribil wajh, wala tuqabbih. Mulut saja, lisan saja nggak boleh tuqabbih, menjelekkan. Apalagi tadribil wajh, memukul, itu nggak boleh. Yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Yang sudah punya pasangan, kalau dia benci istrinya dari satu hal, pasti dia ridho, rela, senang di hal yang lain. Mungkin nggak suka, nggak pintar masak, tapi kalau bikin teh manisnya luar biasa. Gitu ya Pak. Nah gitu, manisnya luar biasa. Pasti ada yang diridhoi. Mungkin suka bercanda istrinya, tapi kalau giliran suruh nyuci kayaknya males banget. Berarti minta nyucinya bareng gitu. Sini tak bantu. Ya, meskipun bantunya cuma muterin itunya mesin cucinya krek. Enggak apa-apa, berarti minta ditemenin. Nah, kekurangan-kekurangan itu kadang terjadi kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada kawan teman kerja kita. Itu terjadi. Maka puasa itu sebenarnya adalah tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, terakumulasi kebaikan. Jadi puasa itu adalah tadribat, melatih diri kita supaya baik secara umum. Kebaikan itu terkumpul, bukan hanya melakukan yang baik tapi meninggalkan yang buruk. Maka
Itulah tujuan puasa. Nah, tapi yang ingin saya jelaskan demikian. Bagaimana supaya itu tercapai? Supaya tercapai itu seperti apa? Coba perhatikan. Perhatikan bahwa dalam satu hadis Nabi SAW ini penting sekali. Beliau SAW menyampaikan, bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari itu disampaikan, itu hadis yang pertama fi kitab Badil Wahyi. Kitab yang pertama yaitu permulaan wahyu. Maka hadis yang disematkan yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyati. Ini penting sekali. Innama itu namanya adatul hasr. Adatul hasr artinya huruf yang membatasi. Itu namanya dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab ya, yang belajar ini di Masjid Al-Birru itu, ada namanya huruf, ada namanya fi'al, ada namanya ism. Huruf diantaranya ada namanya adatul hasr, itu dia membatasi, maka diartikan hanya. Innama itu hanya. Kemudian al-a'malu, amal-amal, ketika ditambahkan alif lam, amalun, a'malun, kemudian ada alif lam, al-a'malu, itu adalah amal-amal. Amal-amal. Dan penambahan alif lam itu menunjukkan al-istighraq. Jadi ketika alif lam masuk ke dalam, mungkin pernah saya sampaikan, idza dakhala al au alif lam fi ismil jinsi fa innahu yuqsadu bihi ma'nal mutlaq. Jadi istighraq menunjukkan makna yang mutlak. Amal itu perbuatan. Bahasa Arabnya amal, bahasa Indonesianya itu perbuatan. Kita terjemahkan perbuatan, aktivitas kita. Baik yang buruk, besar kecil, ataupun disukai atau tidak, itu namanya perbuatan, itu aktivitas. Bahasa Arabnya namanya amalun. Lalu kemudian bentuk pluralnya, bentuk jamaknya itu a'malun. Nah, yang ingin kami tekankan di sini apa? Yang namanya amal itu berbeda dengan ada sedikit perbedaan. Ada perbedaan dengan fi'al, ya. Fa'ala melakukan, berbuat. Mirip, sama kita terjemahkan. Misalkan fa'ala kada wa kada. Dia melakukan ini dan itu. Kemudian rajulun ya'malu kada wa kada. Seseorang melakukan atau berbuat ini dan itu. Diterjemahkan sama, tapi ada sedikit perbedaan. Antara fa'ala dengan amila, atau fi'lun, af'al maupun amalun dan a'mal. Perbedaannya apa? Bahwa amal itu adalah satu perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan. Itu amal, ya. Jadi amal itu adalah satu perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan. Tapi fi'al itu adalah satu perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan. Karena itu terkait perbuatan manusia rata-rata semuanya memakai amal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Pakai kata amal. Tapi perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan itu disandarkan kepada Allah. Innallaha fa'alu lima yurid. Yaf'alullahu ma yasha. Karena perbuatan Allah menghukum hambanya, memberi pahala kepada hambanya, memberikan rahmat kepada hambanya. Allah kemudian menciptakan, Allah memberi rizki menurut kehendaknya, dilapangkan bagi siapa yang dikehendaki, dibatasi bagi siapa yang dikehendaki. Itu perbuatan Allah, tapi perbuatan Allah tidak dipertanggungjawabkan. Dan jenengan di sini itu amal, di sari gelas itu amal. Ada yang di gudang, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di jalan. Itu amal. Apakah itu dipertanggungjawabkan? Ada laporannya.
maka ada evaluasi bagaimana pengiriman barang, bagaimana pemesanan barang, bagaimana pelanggan, bagaimana respon. Semuanya dievaluasi. Kenapa? Karena dipertanggungjawabkan sehingga ditulis. Lalu kemudian ada yang ngawasin. Lalu kemudian ada yang bimbing, yang senior membimbing yang bawahnya, atau yang tugasnya dia punya kapasitas, punya kemampuan di manajemennya, misalkan dia yang mengatur itu semua. Karena akan dipertanggungjawabkan, dievaluasi itu. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan yang terbaik. Nah ini, puasa itu amal bukan? Puasa itu dilakukan oleh manusia, maka itu amal. Dan itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka diawasi. Betulkah diawasi? Diawasi. Ditulis. Karena itu di dalam surat Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya kalian itu akan disertai oleh malaikat-malaikat yang menjaga kalian, mengawasi kita. Kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang akan menulis amal-amal kalian. Ditulis itu. Seperti kita di sini, ya, yang kerja di sekolahan, yang kerja di pertokoan, yang kerja di sawah. Itu pasti ada perbincangan itu, ada evaluasi itu, ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nanti kemudian kalau masalah amal kita di akhirat itu juga akan dipertanggungjawabkan. Betul, apakah ada evaluasi? Ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kan amal kita ditulis, ada yang ngawalin, ada yang ngawasin, ditulis. Lalu nanti di akhirat diapakan? Nanti tulisan itu dikumpulkan dalam bentuk kitab. Ini namanya kitab. Disebut kitab kenapa? Maktubun fihi syai'un al-asya. Karena di antara dua hilaf ini tertulis berbagai macam maktub. Ini tulisan-tulisan. Ya, di dalamnya tertulis firman-firman Allah. Maka disebut Alkitab. Nanti catatan amal kita itu juga akan dikumpulkan dalam satu kitab catatan amal, kitab catatan amal. Maka nanti di akhirat itu pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah kalau tidak salah, Iqra kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Iqra kitabak. Bacalah kitab catatan amalmu. Itu kita akan mengevaluasi. Dulu saya seperti ini. Maka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Maka pada hari ini, pada hari kiamat ini, kalian cukup menjadi penghisapnya. Kalian cukup yang menilai. Oh, dulu saya kok seperti ini ya. Alhamdulillah dulu saya melakukan kebaikan. Nah, sebelum terjadi penyesalan itu, maka sudah seyogyanya semestinya kita memperbaiki terus ini. Ya, kita jangan statis atau merasa malah turun. Kita harus terus memperbaiki kualitas kita. Di antaranya adalah mengevaluasinya. Dan kita sekarang sebelum 2 hari lagi ini kita insya Allah masuk ke bulan Ramadan, persiapkan bekal dulu. Bekal apa yang paling harus kita pertama kita perbaiki. Karena setiap amal kita itu kan pasti akan kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, semua perbuatan kita. Maka di situ innamal a'malu binniyati, sesungguhnya semua amal itu termasuk nanti apa yang kita kerjakan di selama bulan Ramadan. Semua amal, semua perbuatan kalian itu akan dinilai berhasil atau tidaknya hanya disebabkan karena niatnya. Tergantung karena niatnya. Artinya disebut ba sababiyah, disebabkan oleh niatnya. Niat. Artinya ini standar yang harus kita pakai, parameternya adalah bukan dalam kacamata manusia. Artinya kacamata manusia itu kan dohirnya, misalkan di bagian
gudang ya misalkan, angkat-angkat lemari gitu kan. Padahal bulan puasa loh. Si jenengan kuat banget lemari diangkat dewekan. Wong lemari plastik. Kuat banget ya Mas. Sahur ya, puasanya dia enggak, pokoknya luar biasa, enggak haus, enggak apa ya. Yang lainnya begini lemes, saya istirahat dulu. Dia enggak, udah mindahin berapa kali. Nah, kuat dia. Dalam pandangan kawan dia merasa puasanya luar biasa dia. Enggak ada laparnya, enggak ada hausnya. Luar biasa. Itu standar kita mengatakan puasa dia berhasil. Puasa dia bagus. Tapi parameter agama, parameter Allah belum tentu. Apa? Karena dinilai dari apa? Binniyati, sebabnya. Sebab karena niatnya. Niat itu apa sih? Niat itu ya ini motivasi kita melakukan satu perbuatan yang diikuti langsung dengan perbuatan. Ada yang dalam waktu dekat ya, artinya bersampingan, berdampingan langsung. Misalkan kita mau sholat, kita niat ya. Berdampingan, artinya berjejeran langsung. Muqtarinan bil fi'li. Jadi keinginan itu langsung disandingkan dengan perbuatan. Tapi ada yang jaraknya cukup jauh, misalkan puasa 2 hari lagi, sampai sekarang kita sudah berniat. Nah, terkait niat ini, maka para ulama menjelaskan itu bukan keinginan saja, bukan hanya sekedar keinginan. Kalau keinginan saja namanya iradah, ana uridu kada wa kada, saya ingin ini dan itu. Tapi seseorang kadang tidak maksimal karena dia hanya menginginkan, nanti saya ingin puasa Ramadan lah. Puasa Ramadan full 30 hari di rumah, ya saya nggak pergi kemana-mana misalkan. Di atas keinginan itu ada yang namanya lebih tinggi lagi azam. Azam itu artinya bertekad, bukan hanya ingin. Saya bertekad Ramadan ini berpuasa maksimal, kemudian sholat tarawih tidak akan tertinggal, saya hatamkan juz 30. Kalau bisa 30 juz, jangan juz 30. Ya. 30 juz. Itu tekad. Tapi di atas tekad itu ada yang lebih tinggi, itulah niat. Jadi kalau sudah ada keinginan, ada azam, maka terkumpullah itu menjadi niat. Jadi kalau niat itu lebih besar lagi, lebih esensial lagi. Kenapa? Karena di situ ada motivasi, ada tujuan, ada mentalitas. Itu niat. Kadang orang hanya ingin saja, nanti setelah masuk Ramadan, di awal semangat mulai kendor. Padahal kalau kita perhatikan pahala bulan Ramadan itu semakin berakhir semakin meningkat. Lailatul Qadar yang khairu min alfis sana itu kan terjadinya pada akhir-akhir Ramadan. Sebagian sahabat mengatakan, riwayat mengatakan itu lebih dekat pada malam yang ke-27. Itu kan akhir Ramadan. Jadi pahala itu semakin meningkat secara grafik. Tapi semangat kita rata-rata semakin melemah, gitu ya. Apalagi kalau sudah sehari gelas kasih diskon 80%. Wah, ibu-ibu kayaknya udah ramai nih. Ayo, papa, ayo. Ya, mumpung kulkasnya 80%. Ya. Sehari gelas. Itu semangat gitu kan. Semangat belanja. Kalau tarawih, aduh, 20 dino tarawih lah, kesel. Nah, itu semangatnya untuk ibadah malah menurun. Padahal grafik pahalanya itu meningkat. Nah, tapi kalau niat itu ada motivasi, ada tujuan yang ingin dicapai. Sehingga ini yang perlu kita perbaiki. Ini bekal yang terpenting. Nah, bagaimana kita kemudian menguatkan niat ini? Tentunya untuk menguatkan niat ini tidak lepas dari apa yang Allah singgung itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga yang Allah khitab itu, Allah ajak bicara siapa? Orang-orang beriman. Maka untuk menguatkan niat ini harus ada aspek iman, harus diperbaiki konsep keimanan kita. Keimanan kita itu apa? Kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap rukun iman yang
6 itu. Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Kalau orang puasa bikin orang bertakwa. Takwanya dari mana? Dari mana sih, buktinya apa? Nah itu kan meragukan. Tapi kalau dia punya keyakinan bahwa, nah artinya gini, membenarkan iman ini seperti apa sih? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita percaya kepada Allah. Kalau ini kita luruskan dulu, artinya semuanya itu diarahkan kepada Allah. Kita berpuasa lillah, kita berterawih itu karena lillah, kita membaca Quran lillah, kita bersedekah karena lillah di bulan Ramadan ini, kita beramal soleh lillah. Jadi semata-mata karena Allah. Maka kalau kita mampu menghadirkan ini, memperbaiki kepercayaan, keyakinan itu, niat itu akan semakin kuat. Dan mentalitas kita itu tahan banting, artinya orang mau mengecek kita, orang mau godain kita, maka kita tidak akan berpaling karena tujuan kita itu sudah terfokus lillah. Nah, untuk mencapai lillah itu bagaimana? Itulah Nabi SAW memberikan contoh praktisnya. Ya, contoh praktisnya. Maka perhatikan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah, misalkan perintah tentang sholat, maka Rasulullah yang ngasih contoh sholatnya. Secara umumnya Allah ngasih perintah, tapi yang mengeksekusi Rasulullah supaya itu bisa dipraktekkan. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, artinya kepada seluruh umat manusia khususnya, untuk berpuasa. Orang-orang beriman berpuasa. Tapi kemudian bagaimana supaya puasa itu maksimal, Rasulullah contohkan. Artinya kalau kita ingin bahwa potret keimanan kita itu semakin meningkat, kemudian niat kita itu semakin bulat, kuat, maka kembali kepada Rasulullah SAW. Terkait Ramadan ini, pelajari bagaimana Rasulullah SAW berpuasa. Bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan Ramadan itu. Tapi kalau kita ingin puasa ini maksimal, Ramadan ini lebih bermakna, Ramadan ini memiliki perubahan pengaruh kepada kita, namun kita meninggalkan potret kehidupan Rasulullah SAW dalam menghidupkan Ramadan, maka berat itu tidak mungkin. Karena Rasulullah lah, dia contoh praktis yang langsung kita bisa contoh. Misalkan di dalam ayatnya, ya ayyuhal man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman itu, dia jadi sudah karena kepercayaan, keyakinan kepada Allah bahwa puasa itu diperintahkan oleh Allah. Satu. Yang kedua, puasa itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Puasa itu adalah keinginan Allah supaya hamba-hambanya itu menjadi orang yang bertakwa. Artinya orang yang supaya di dalam pribadinya itu terkumpul kebaikan-kebaikan, supaya dia menjadi sosok yang baik, seorang laki-laki yang baik, perempuan yang baik. Kalau sudah bersuami, menjadi suami yang baik, istri menjadi istri yang baik. Kalau dia menjadi seorang ibu yang baik, ayah yang baik. Itu tadribnya, latihannya diantaranya lewat berpuasa. Nah di situ Rasulullah SAW memberikan, memotivasi kita. Bentuk motivasinya adalah janji-janji yang Rasulullah berikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang salat tarawih karena iman kepada Allah dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena Allah, karena keimanan dan karena dia mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Artinya ada yang mendorong dia itu apa? Keimanan, kepercayaan, keyakinan dia. Kalau seseorang sudah nggak yakin, seseorang dia misalkan
Orang yang meninggalkan puasa gitu kan, itu kan akan dihukum oleh Allah. Kalau sengaja meninggalkan puasa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat itu akan digantung ya, kayak kakinya itu di bagian tumitnya digantung, dia akan terbalik ya, digantung jadi kepalanya di bawah seperti kalau kita ngulitin kambing di bawah. Nanti mulutnya rahangnya pecah semua mengalirkan darah gitu ya. Disiksa seperti itu orang yang dia tidak berpuasa atau dia berbuka sengaja. Malam niat puasa, awan-awan ternyata lapar juga ya, puasa nggak enak nih. Akhirnya dia ngumpet ke dapur makan. Siapa yang sengaja meninggalkan puasa, tidak berpuasa akan dihukum demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merasa nggak yakin, mana seperti itu gitu kan. Itu orang, saya nggak berpuasa misalnya, saya nggak puasa, enggak kok. Itu nanti kejadiannya di akhirat, bukan sekarang. Jadi ada hal-hal yang terkadang tidak langsung bisa kita tangkap. Misalkan seperti ini. Karena anggota tubuh kita itu terbatas Bapak Ibu sekalian. Kemampuannya terbatas. Coba. Kita memandang, pandangan kita terbatas. Kita mendengar, ada frekuensi yang tidak bisa kita dengar, maksimal maupun minimalnya. Ya, kita bersuara, ada suara yang tidak bisa kita teriakan. Itu ada hal-hal yang terbatas dari anggota tubuh kita. Kecepatan lari kita pun terbatas, nggak bisa mengejar motor maupun mobil. Maka harus kita pahami bahwa ada hal-hal yang kejadian-kejadian yang tidak bisa kita capai oleh akal kita. Artinya kalau kita meyakini tangan kita memiliki kemampuan terbatas, kaki kita memiliki kemampuan terbatas, telinga, pendengaran, penglihatan, mulut kita, semuanya kita mengakui kalau itu mengakui dari anggota tubuh ini terbatas. Maka kita pun harus yakin bahwa akal kita pun terbatas. Disitulah kalau akal kita sudah terbatas, nggak nyampe di situ, kita harus gantungkan kepada iman, keyakinan, kepercayaan. Mana negeri akhirat? Bagaimana siksanya? Kok seperti itu, nggak masuk akal? Karena nggak bisa dicapai dengan akal itu. Maka disitulah keimanan. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, kita percaya sedalam-dalamnya, itu adalah bentuk siksaan bagi orang yang tidak berpuasa dengan sengaja. Maka kita harus yakin. Nah, keyakinan itu akan menghadirkan rasa khosyah. Kita takut kepada Allah. Nanti di akhirat seperti ini. Kalau kita bekerja dari pagi sampai sore, kita sabar, bertahan kita. Yang keluar, yang di sini mengangkut ya, atau yang duduk, kita bersabar. Padahal mungkin di rumah ada SMS, WA dari istrinya, aduh kangen, misalkan anak-anak nelpon, ayo kangen main dong gitu, jalan-jalan. Ya ntar sore pulang kerja. Kita sabar ini kalau kita bekerja dari pagi sampai sore. Artinya pemandangan di sekeliling kita itu harus membuat kita sadar. Kita akan mati, dan mati setelah itu ada pertanggungjawaban kita. Kita harus sadar. Kita harus sadar itu. Bekerja sabar, negeri akhirat kita harus sadar. Kalau kita akan mati dan kita akan dipertanggungjawabkan, maka pilih yang terbaik, maka bekali dari sampai sekarang, maka berusahalah untuk berubah menjadi yang lebih baik. Dan terkait masalah poin per poin, terutama misalkan masalah puasa, di sini kan ini ada risalah, misalkan banyak sekali menyebutkan tentang amal-amal soleh di bulan Ramadan, puasa, kemudian memberi makan kepada fakir miskin atau berbagi, berbuka, memberikan makan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, sholat taraweh, lalu kemudian nanti ada zakat, ada sedekah, afdhalus sedekah fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ataupun misalkan dia membaca Quran, berzikir, berdoa, itu luar biasa sekali amal soleh yang banyak ya. Kita mungkin pada kesempatan lain bisa kita jelaskan masalah ini, bagaimana para sahabat, bagaimana Rasulullah SAW mengoptimalkan, memaksimalkan ibadah-ibadah ini ya, di bulan Ramadan.
ada potretnya. Tapi setidaknya ini sebelum kita memasuki Ramadan ini, perbaiki niat kita, harus ada motivasi. Motivasi itu adalah kita melihat bagaimana Rasulullah. Oh, ini puasa ada ganjarannya. Ini puasa yang tidak mengerjakan ini ada siksaannya. Lalu sholat tarawih ada ganjarannya. Itu motivasi kita. Terus motivasi bahwa kita hidupnya bukan sampai sekarang, kita akan hidup lagi setelah kematian, dan setiap apa yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan. Ya, karena akan dipertanggungjawabkan, maka jangan sampai kita mempertanggungjawabkan yang buruk-buruk. Kalau kita bekerja aja ingin menunjukkan etos kerja yang tinggi, ingin menunjukkan hasil yang terbaik, maka di negeri akhirat kelak itu kita pun harus tunjukkan yang terbaik, yaitu sejak kita berada di dunia ini. Maka manfaatkanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Perbaiki niat, motivasinya, tujuannya, jangan terparu dengan hal yang lainnya. Adapun hal-hal yang praktis nanti mudah-mudahan bisa kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, dan kita tetap beraktivitas di dalam Ramadan dengan maksimal. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.